Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Intan Aulia, salah satu mahasiswi dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ar-Rahman, semester 2. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari ilmu faraid dan ruang lingkupnya, wasiat dan ruang lingkupnya, perlombaan memanah, dan yang terakhir ada hukum sumpah dan nazar. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari ilmu faraid. Ilmu faraid itu apa sih? Jadi ilmu faraid ini adalah ilmu yang membahas tentang aturan pembagian harta warisan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup sesuai dengan syariat Islam. Faraid dalam istilah mewaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara. Di dalam ilmu faraid dijelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan harta waris, siapa yang berhak menerimanya, hingga rukun dan syarat pembagian harta warisan. Tujuannya agar harta yang diperoleh menjadi harta yang halal untuk dimanfaatkan. Secara khusus diuraikan juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang menjelaskan bagian warisan untuk setiap ahli waris, yakni 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, dan seterusnya sesuai dengan kondisi yang mungkin terjadi. Hukum mempelajari ilmu faraid dalam Islam adalah fardu kifayah, artinya wajib dilakukan, namun jika sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Jadi, apabila dalam suatu kelompok masyarakat membagi warisan tidak berdasarkan ilmu faraid karena tidak memahaminya, seluruh anggota masyarakat itu akan berdosa. Namun, jika ada satu orang yang memahami ilmu ini, masyarakat lainnya akan terbebas dari dosa tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan tanpa ilmu faraid adalah pendapatan tidak halal. Selain itu, hal ini juga tidak akan menimbulkan fitnah dan pertengkaran keluarga. Sebab dengan pembagian warisan yang menggunakan ilmu faraid, setiap ilmu waris akan mendapatkan hak mereka sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ilmu faraid dan ruang lingkupnya. Pembagian waris ini terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama ada bagian waris suami. Poin yang pertama yaitu suami mendapat jatah waris setengah dari peninggalan istrinya jika si istri tidak memiliki keturunan. Poin kedua, suami mendapat jatah waris 1/4 dari istrinya jika si istri memiliki keturunan, baik itu keturunan darinya ataupun dari suami lain. Yang kedua, istri mendapat waris 1/8 dari suami jika dia memiliki keturunan, baik itu keturunan darinya ataupun dari istrinya yang lain. Poin yang pertama yaitu berkumpul beberapa orang istri dalam 1/4 atau 1/8 jika mereka lebih dari satu orang. Yang ketiga yaitu bagian waris ibu. Poin yang pertama, ibu mendapat 1/3 peninggalan. Poin yang kedua, ibu mendapat jatah 1/6. Ibu mendapat jatah 1/3 dari sisa harta dalam permasalahan Umariyatain dan disebut pula permasalahan Gorowiyatain. Kedua permasalahan tersebut adalah istri, ibu, dan ayah. Yang keempat, bagian waris ayah. Itu ayah mendapat waris 1/6 secara fardu, ayah mendapat waris sebagian asobah jika si mayit tidak memiliki keturunan, ayah mendapat waris dengan fardu dan taksib, sekaligus jika terdapat keturunan mayit yang wanita. Yang kelima, bagian waris kakek. Kakek yang berhak untuk mendapat waris adalah dia yang tidak terdapat di antara dirinya dengan mayit seorang wanita. Poin yang pertama yaitu, kakek akan mendapat waris 1/6 secara fardu. Kakek akan mewarisi secara asobah jika mayit tidak memiliki keturunan, tidak ada ayah. Kakek akan mewarisi dengan fardu dan taksib bersamaan ketika ada keturunan mayit yang wanita. Yang keenam yaitu bagian waris nenek. Nenek yang berhak mendapat waris yaitu ibunya ibu, ibunya ayah, ibunya kakek, dan seterusnya. Secara mutlak tidak ada jatah waris untuk seluruh nenek jika ada ibu. Waris yang didapat oleh satu orang nenek ataupun lebih adalah 1/6 dengan syarat tidak ada ibu. Yang ketujuh yaitu bagian waris anak-anak putri. Satu orang putri ataupun lebih akan mendapat waris dengan taksib. Seorang putri mendapat waris 1/2 harta dengan syarat tidak adanya muasib baginya.
Dua orang putri ataupun lebih berhak mendapat waris 2/3. Yang kedelapan, bagian waris cucu. Cucu dari anak laki-laki. Poin yang pertama itu, seorang cucu perempuan dari anak laki ataupun lebih dari satu akan mendapat waris dengan ta'sib. Yang kedua, binti ibn mendapat warisan 1/2 harta dengan syarat tidak ada muasibnya. Yang tiga, dua orang binti ibn ataupun lebih akan mendapat waris 2/3. Yang keempat, satu orang atau lebih dari binti ibn mendapat waris 1/6 dengan syarat tidak adanya muasib mereka. Yang kesembilan, bagian waris saudari kandung. Seorang saudari kandung mendapat waris 1/2 dari harta. Beberapa saudari kandung mendapat bagian 2/3 dengan syarat jumlah mereka 2 orang atau lebih. Yang ke-10, bagian waris saudari seayah. Saudari satu ayah mendapat bagian setengah harta dengan syarat tidak ada yang menyertainya dari saudari kandung lainnya. Saudari satu ayah berhak mendapat 2/3 dengan syarat jumlah mereka 2 orang atau lebih. Seorang saudari satu ayah atau lebih akan mendapat bagian 1/6. Pembahasan yang selanjutnya yaitu wasiat dan ruang lingkupnya. Prinsipnya, pewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pembuat wasiat kepada ahli warisnya. Pembagian warisan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang atau karena kematian, dan pewarisan berdasarkan testamen atau wasiat. Ruang lingkup keilmuan. Ruang lingkup kajian materi ini adalah ketentuan hukum mengenai tata cara pewarisan dengan wasiat. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum waris. Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang apa saja yang berkaitan dengan peran notaris dalam pembuatan dan pencabutan wasiat, serta akibat hukumnya apabila wasiat dibuat dan dicabut. Pembahasan selanjutnya yaitu perlombaan memanah. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru, perlombaan berarti kompetisi, pertandingan, dan persaingan. Dalam bahasa Arab, kota yang senada dengan makna perlombaan adalah al-musabaqah, al-munafasah, al-mubaroh, dan al-muzahamah. Adapun secara istilah, ditemukan sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ahli, khususnya di bidang pendidikan. Metode kompetisi atau lomba adalah metode pembelajaran yang menggunakan cara kompetisi atau perlombaan untuk memotivasi semangat belajar, sekaligus mengukur tingkat pembelajaran yang telah dilakukan anak didik atau siswa. Secara istilah, perlombaan adalah sesuatu kejadian yang disyariatkan bagian dari riyadhah yang terpuji dan status hukumnya bisa mustahabah. Mubah, sesuai dengan niat dan maksudnya, terdapat sejumlah hadis yang membenarkan perlombaan sekaligus batasan-batasannya. Di antaranya ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak boleh ada lomba kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Pembahasan yang terakhir yaitu hukum sumpah dan nazar. Secara khusus, hukum nazar terbagi menjadi 3 macam sesuai dengan jenis tujuannya. Ada nazar tabaru, nazar maksiat, dan nazar muja'azah. Nazar tabaru adalah janji seorang muslim dalam usaha taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar maksiat adalah nazar yang dilakukan orang dengan janji melakukan maksiat, hukum melakukannya adalah haram. Nazar muja'azah adalah jenis nazar yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Contoh ungkapannya, bila anakku sembuh dari sakitnya, aku akan sedekah 2 karung beras. Ada kalanya sumpah menjadi mubah jika berkaitan dengan ibadah. Umat Islam dibolehkan untuk berdakwah di depan hakim guna menyatakan kebenaran akan sesuatu. Sumpah juga bisa menjadi wajib jika menyangkut keselamatan nyawa orang yang tidak berdosa. Kemudian bisa menjadi haram jika bersumpah atas perbuatan yang dilarang dalam Islam. Jadi kesimpulannya, waris adalah bentuk isim fa'il dari kata warisa, yaritsu, irsan, fahuwa, waritsun, yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata warisa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.
Secara istilah, ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti waris, muwaris, al-irts, warasoh, dan tirkah. Waris adalah mewarisi, muwaris adalah orang yang mewariskan waris atau mayit, al-irts adalah harta warisan yang siap dibagi, warasoh adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris, tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.